yang namanya leader pasti pernah merasakan jatuh. Di tahun 2016 terjadi badai. 2016 alhamdulillah jaringan saya rontok. Saya berpikir udahlah, kayaknya Melia ini bukan rezeki saya. Tetapi saya coba bisnis konvensional. Saya coba dan ternyata hasilnya tidak sebesar Melia Sejahtera. Hati saya masih Melia dan itu nggak lama. Saya prospek lagi. Saya yakin ini pasti ada harapan baru. Saya pergi dari rumah jam 10 pagi, pulang ke rumah jam 2 malam. Dari jam 10 pagi saya keluar rumah, itu ke Home Prospect di Bekasi. Karena pada saat saya gabung, saya ngebangunnya pertama kali di Jakarta. Jadi jam 10 pagi daily activity saya itu pokoknya jam 10 pagi saya harus keluar rumah. Karena perjalanan saya dari Jakarta Selatan ke Bekasi itu 2,5 jam. Sementara Home Prospect itu jam 1 siang. Setelah Home Prospect di Bekasi, saya ngebantuin Home Prospect di Pangkalan Jati, di Haji Terin. Sampai jam 2 malam. Kenapa bisa sampai jam 2 malam? Karena prospekannya datang jam 11 malam. Jadi datangnya pada malam jam 8, ada lagi yang datang jam 11. Karena downline saya nggak bisa prospek, maka saya tungguin. Jam 2 malam saya baru pulang. Dan bayangin, kalau sekarang ngerjain Melia gampang banget, Anda punya Gojek, betul nggak? Kalau di awal dulu saya ngebangun Melia, tidak ada yang namanya Gojek. Jadi tiap hari saya naik apa? Tiap hari saya naik kendaraan umum, saya naik bus, saya naik angkot, pulang OPP kadang-kadang nggak punya kendaraan. Mindset saya pergi dan pasti saya pulang. Saya nggak pernah ngomong sama upline, nggak pernah mikir gimana saya pulang. Tapi saya yakin kalau saya bisa nyampe dan saya pasti bisa pulang. Pernah waktu pada saat OPP saya boncengan sama downline saya. Hujan-hujanan, bayangin kita pulang Home Pros, pulang OPP itu udah malam. Hujan naik motor. Kalau dijalanin akhirnya basah, betul ya? Tapi kita ngapain? Tidur di emperan toko. Terus saya berproses teman-teman, saya bantuin jaringan, saya nggak pernah mikir ini perut ada isinya apa tidak. Pada saat itu saya hamil, saya berpikir ini saya kondisi hamil bed rest, keluar darah. Kalau saya diam di rumah, saya nggak bantu jaringan, otomatis jaringan saya kocar kacir. Yang penting saya jalanin, diarahkan sama upline ke Mario, siap. Buat Home Prospect siap, buat OPP siap, hadir siap, mengundang siap, ikut training siap. Mau ada uang, mau nggak ada uang, saya nggak pernah mikir. Yang saya pikir adalah apapun arahan leader saya itu untuk membuat saya sukses di Melia. Dan alhamdulillah teman-teman, yang dulunya sebelum gabung di Melia saya punya utang 115 juta. Dan alhamdulillah di tahun pertama utang yang 115 juta bisa saya bayar dari bonus Melia Sejahtera. Terus singkat cerita saya pulang ke Medan. Itu tahun 2012. Saya mau lahiran di Medan. Singkat cerita saya lahiran itu di bulan 1 tanggal 25. Saya ke Medan tanggal 8. 2 minggu setelah di Medan saya lahiran. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya tunggu dulu anak saya. Anak saya usia 3 bulan saya tinggalin. Daily activity saya pokoknya dari jam 10 pagi saya harus keluar. Alhamdulillah dari jam 10 pagi saya udah keluar. Saya cukup bilang sama anak saya, "Adek, doain mama." Padahal anak saya masih usia 3 bulan. Banyak sekali ibu rumah tangga, banyak alasan, anak dan lain sebagainya, betul? Tetapi kalau bagi saya, anak saya adalah alasan saya kenapa saya harus berjuang dan saya harus bisa sukses. Terus saya lakukan. Dari jam 10 pagi saya tinggalin anak saya. Pulang jam 10 malam. Bayangin berapa jam saya ninggalkan anak saya. Saya berpikir lebih bagus saya menunda waktu saya sementara untuk masa depan anak saya yang lebih baik. Dan alhamdulillah teman-teman, nggak sampai anak saya 1 tahun. 1 unit mobil Terios saya persembahkan untuk anak saya. Terus saya melakukan lagi terus. Saya kerjain Melia Sejahtera, saya serius. Dan alhamdulillah di tahun 2015 saya bisa berangkat jalan-jalan ke Cina, yaitu dari Melia Sejahtera. Terus kata upline, "Yo,
Saya ngelihat ini mobil Honda Accord ini kayaknya keren banget gitu. Betul ya? Akhirnya saya beli lagi Honda Accord mobil saya yang kedua, yaitu dari Melia Sersjatra. Apakah saya berpuas diri? Tidak. Saya nggak pernah puas sampai di situ prestasi saya. Yang saya pahami adalah yang saya dapatkan dari Melia itu hanya belum seberapa, hanya sedikit. Saya terus lagi kerjain Melia, teman-teman. Terus saya kerjain Melia. Yang namanya leader pasti pernah merasakan jatuh. Di tahun 2016 terjadi badai. 2016 alhamdulillah jaringan saya rontok. Saya berpikir udahlah, kayaknya Melia ini bukan rezeki saya. Tetapi saya coba bisnis konvensional. Saya coba dan ternyata hasilnya tidak sebesar Melia Sersjatra. Hati saya masih Melia dan itu nggak lama. Saya prospek lagi. Saya yakin ini pasti ada harapan baru. Karena di Melia kita nggak keluar duit lagi. Di Melia kita nggak keluar modal lagi. Di Melia kita hanya modal keyakinan bahwa kita ketika jatuh kita pasti bangkit lagi. Saya hanya punya keyakinan kalau hari ini saya jatuh dan saya pasti bisa bangkit lagi. Dan alhamdulillah saya prospek. Dan itu hamil anak ketiga. Saya bilang sama Kak Said, Kak, Yohan ini hamil. Ini tanda-tanda kebesaran jaringan. Saya mikir jaringan saya mana? Tapi saya bilang, bismillah, mindset top leader, pasti jaringan besar. Alhamdulillah saya ketemu sama seorang PNS, ibu rumah tangga. Hari ini beliau ikut TLN, saya bantuin. Terus saya dampingi, pernah kata capek. Jam 12 siang saya udah samperin ke sekolahnya. Saya telepon, ada hari ini prospekan? Nggak ada. Oh nggak bisa, saya datengin, saya samperin. Pulang kerjanya, pulang ajar, saya bilang, mana database-nya? Saya gali terus database. Ayo, saya dampingin. Alhamdulillah. Ketika terus saya dampingin arahkan training, buat om prospek, buat OPP. Terus saya berjuang bersama beliau. Dan alhamdulillah, mobil ketiga hadir di rumah saya. Terus puas? Tidak. Saya kerjain lagi Melia Sersjatra. Saya bantuin lagi jaringan saya. Saya dampingin jaringan saya. Sampai saya lupa apa kata capek. Dan dahsyatnya anak saya ketiga ini dari dalam perut saya bawa-bawa. Kalau anak pertama, anak saya bed rest sekian bulan. Tapi anak saya yang ketiga dari usia kandungan 2 bulan sampai detik ini usianya sudah mau 4 tahun saya masih bawa-bawa. Jadi anak bukan alasan supaya kita tidak ASN. Anak bukan alasan supaya kita tidak bantuin downline. Anak bukan alasan supaya kita tidak mau ngerjakan Melia. Tetapi anak ada alasan bagaimana caranya seorang ibu bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan alhamdulillah berkat Melia Sersjatra yang tahun 2013, tahun 2014 saya beli dari Melia dan itu masih rumah biasa-biasa aja. Dan tahun lalu waktu saya jalan-jalan ke Turki dan saya lagi bangun rumah yaitu dari Melia Sehat Sejahtera. Artinya teman-teman yang mau saya sampaikan, di hadapan Anda adalah seorang ibu rumah tangga. Saya berproses di Melia Sersjatra. Itu memang masih gadis. Setelah 3 bulan saya menikah dan saya serius kerjain Melia Sersjatra. Saya terus berproses. Saya ngerasain dulu saya ngebangun di Melia sama sekarang itu terasa berubah banget. Dan sekarang gampang banget. Apalagi adanya point of 3 dan literasi bisnis yang akan diajarkan oleh top leader kita semuanya. Saya ngerasain ini point of 3 sama literasi bisnis tuh gampang banget. Saya prospek pengusaha coffee shop, cafe, gede. Itu saya prospek by phone, orangnya langsung setor 9 paket. Saya prospek mantan MLM yang sudah beberapa MLM digelutin dan sudah trauma dengan MLM. Saya pakai point of 3, saya lakukan literasi bisnis. Alhamdulillah orangnya langsung transfer 10 juta 9 paket dulu. Banyak lagi saya prospek pakai literasi dan saya prospek pakai point of 3. Artinya teman-teman sekarang sudah gampang banget. Sekarang sistemnya udah terbentuk, sistemnya udah sangat rapi. Buat Anda diajari gimana caranya Anda bisa cepat sukses di Melia Sehat Sejahtera. Pakai point of 3 tidak ada penolakan sama sekali. Anda jelasin point of 3, Masya Allah orangnya ketika
Ketika dia punya duit, dia langsung setor. Ketika nanti dia pun gak punya duit, dia cari solusi. Saya tidak ada point of three, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan ini bayangin, Anda sekarang punya point of three dan literasi bisnis. Pastinya Anda pasti bisa lebih cepat